Tiga dewa keberuntungan dari Tiongkok. Legenda Dewa Fuxing. Pada zaman dahulu, di tengah masyarakat Tiongkok yang memuja harmoni dan kesejahteraan, dikenal tiga dewa yang melambangkan keberuntungan hidup manusia, Fuxing, Luxing, dan Xiaoxing di antara mereka. Fuxing adalah dewa pembawa keberuntungan dan kebahagiaan. Namanya kerap dikaitkan dengan harapan hidup yang sejahtera dan damai. Fuxing selalu digambarkan dengan senyuman hangat, mengenakan jubah indah, dan seringkali menggendong anak kecil sebagai lambang kebahagiaan keluarga. Asal-usul Fuxing dipercaya berasal dari masa dinasti Ming, meskipun akarnya bisa dilacak hingga ke dinasti Tang. Beberapa legenda menyebut bahwa sosok Fuxing diilhami oleh seorang pejabat pemerintah yang bijak dan adil, bernama Yang Chang. Ia dikenal karena membela rakyat miskin dan memperjuangkan penghapusan pajak berat di wilayah Datong. Kebaikan hatinya membuat rakyat bersyukur dan menghormatinya seperti dewa. Dikisahkan bahwa kaisar yang mengetahui kepopuleran Yang Cheng mencoba menjebaknya dengan fitnah. Namun berkat kelurusan hati dan kebijaksanaannya, Yang Cheng selalu lolos dari tipu daya. Kejujurannya membawa berkah bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh rakyat di sekitarnya. Maka, setelah wafat, masyarakat terus mengenangnya dan menjadikannya lambang keberuntungan. Itulah yang kemudian dikenal sebagai Fuxing. Dalam penggambarannya, Fuxing sering digambarkan memegang gulungan bertuliskan huruf Fu, yang berarti keberuntungan atau berkah. Ia selalu ditemani anak kecil, sebagai lambang keberlangsungan generasi dan kebahagiaan dalam keluarga. Hal ini mencerminkan filosofi Tiongkok bahwa keberuntungan sejati datang dari kehidupan keluarga yang harmonis dan anak keturunan yang berbakti. Fuxing tidak berdiri sendiri. Ia selalu hadir bersama dua dewa lainnya, Luxing, dewa kemakmuran dan karier, serta Xiaoxing, dewa umur panjang. Ketiganya melambangkan tiga aspek utama yang disita-citakan oleh masyarakat Tionghoa: kebahagiaan, kekayaan, dan umur panjang. Bersama-sama, mereka dikenal sebagai Sang Xing atau tiga bintang. Biasanya, ketiganya ditempatkan berdampingan dalam altar atau lukisan di rumah-rumah. Meskipun Fuxing paling sering dikaitkan dengan kebahagiaan keluarga, ia juga dipercaya membawa keberuntungan dalam usaha dan kehidupan sosial. Banyak orang meletakkan patung atau gambar Fuxing di dekat pintu masuk rumah agar aura keberuntungannya menyambut setiap orang yang datang dan pergi. Dalam perayaan Imlek, huruf Fu sering ditempel terbalik di pintu rumah sebagai simbol Fu Dao Lei yang berarti keberuntungan telah datang. Dalam ajaran Tao dan kepercayaan rakyat Tiongkok, keberadaan Fuxing adalah perwujudan dari kebajikan hidup, berbuat baik kepada sesama, memelihara keharmonisan keluarga, dan menjaga keseimbangan batin. Orang yang menjalani hidup dengan sikap demikian diyakini akan dilimpahi berkah oleh Fuxing, tanpa harus memohon secara langsung. Kisah dan simbol Fuxing juga tersebar dalam berbagai bentuk seni dan sastra Tiongkok. Banyak lukisan dinding, sulaman kain, hingga perabot rumah tangga yang dihiasi dengan gambar Fuxing bersama anak-anak atau simbol huruf Fu. Semua ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa keberuntungan bisa ditarik ke dalam kehidupan sehari-hari melalui niat baik dan penghormatan terhadap kebajikan. Dengan demikian, legenda Fuxing tidak hanya menjadi bagian dari kisah spiritual dan budaya, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai luhur tentang hidup yang penuh berkah. Dalam balutan kisah dewa, tersimpan pesan moral bahwa keberuntungan sejati lahir dari kebaikan hati, keadilan, dan kasih sayang yang tulus kepada sesama. Legenda Dewa Luxing. Dalam kepercayaan tradisional Tiongkok, tiga dewa utama sering disebut sebagai Sang Xing, Fuxing dewa keberuntungan, Luxing dewa kemakmuran dan jabatan, dan Xiaoxing dewa panjang umur. Di antara ketiganya, Luxing adalah simbol kejayaan, kehormatan, dan kemakmuran materi. Ia merupakan lambang keberhasilan dalam karier dan status sosial yang tinggi, sesuatu yang sangat dijunjung dalam masyarakat Tiongkok klasik. Legenda Luxing diyakini berasal dari masa dinasti Ming, meskipun jejaknya juga ditemukan dalam kepercayaan rakyat yang lebih kuno. Sosok Luxing dikaitkan dengan seorang tokoh nyata bernama Jiang Xian, seorang pejabat teladan yang dikenal karena kepintaran dan kesetiaannya kepada negara. Jiang Xian berhasil naik
pangkat dari posisi rendah hingga menduduki jabatan tinggi berkat kerja keras dan kecerdikannya. Setelah kematiannya, rakyat menghormatinya sebagai simbol karir yang cemerlang dan rezeki yang melimpah. Lu Xing digambarkan sebagai pria gagah mengenakan jubah pejabat kekaisaran, berwarna hijau zamrud atau keemasan. Ia sering membawa gulungan dokumen atau tongkat kebesaran yang disebut rui, sebagai simbol kekuasaan dan harapan yang terkabul. Di beberapa lukisan, ia juga tampak ditemani pelayan atau berdiri di atas awan, melambangkan posisinya yang tinggi dan dihormati. Tidak seperti Fu Xing yang fokus pada keberuntungan dalam rumah tangga. Lu Xing lebih dikaitkan dengan pencapaian duniawi seperti promosi jabatan, keberhasilan bisnis, dan kenaikan status sosial. Oleh sebab itu, banyak pengusaha dan pegawai negeri memuja Lu Xing agar diberi kelancaran dalam karier dan kekayaan. Ia sering dipuja dalam altar khusus atau digambarkan di dinding kantor dan rumah toko. Salah satu cerita terkenal menyebut bahwa Lu Xing pernah turun ke bumi dalam wujud seorang pria tua yang bijaksana. Ia menguji kesetiaan dan kerja keras manusia dengan memberikan tantangan sulit, lalu memberi hadiah besar kepada mereka yang jujur dan tekun. Dari sinilah muncul kepercayaan bahwa dewa ini memberkati mereka yang bekerja dengan niat baik dan pantang menyerah. Dalam tradisi Imlek dan perayaan lainnya, masyarakat Tiongkok kerap menampilkan gambar Lu Xing bersama Fu Xing dan Xiao Xing sebagai bentuk doa akan keseimbangan hidup, bahagia, kaya, dan panjang umur. Posisi Lu Xing biasanya di tengah sebagai penyimbang antara dua hal lainnya. Ini menunjukkan pentingnya kemakmuran dalam kehidupan sehari-hari yang harmonis, meski dikaitkan dengan kekayaan dan kekuasaan. Ajaran yang menyertai Lu Xing tidak mendorong keserakahan. Sebaliknya, ia melambangkan hasil dari usaha yang jujur dan bijak. Masyarakat percaya bahwa kekayaan sejati datang dari kerja keras dan niat baik, bukan dari tipu daya atau jalan pintas. Hal ini sejalan dengan filosofi Konfusianisme yang menghargai moralitas dalam pencapaian duniawi. Lambang Lu Xing juga sering muncul dalam seni ukir, keramik, dan kaligrafi Tiongkok. Sosoknya dipuja bukan hanya sebagai makhluk ilahi, tetapi juga sebagai inspirasi untuk mencapai kesuksesan dengan cara yang terhormat. Ia menjadi panutan, bukan hanya objek pemujaan. Dengan demikian, Lu Xing tidak hanya hidup dalam altar dan legenda, tetapi juga dalam semangat orang-orang yang bekerja keras untuk meraih mimpi mereka. Ia adalah perwujudan dari harapan akan kemajuan hidup yang seimbang antara materi dan moralitas, antara jabatan dan kebajikan. Legenda Dewa Xiaoxing dalam budaya Tiongkok. Hidup yang baik tidak hanya diukur dari keberuntungan dan kemakmuran, tetapi juga dari umur panjang yang sehat dan bermakna. Inilah sebabnya Dewa Xiaoxing begitu dihormati sebagai perwujudan harapan akan umur panjang. Bersama Fu Xing dan Lu Xing, Xiaoxing melengkapi trio Sheng Xing, tiga dewa yang menjadi simbol utama harapan manusia, kebahagiaan, kekayaan, dan usia panjang. Xiaoxing dikenal sebagai dewa panjang umur. Ia digambarkan sebagai pria tua berjanggut putih, dengan kepala yang sangat besar dan dahi menonjol, simbol kebijaksanaan dan umur panjang. Ia sering memegang tongkat kayu dengan buah persik di tangan. Buah yang dalam mitologi Tiongkok diyakini memberi keabadian. Kadang, ia juga ditemani kijang atau bango putih, hewan-hewan yang juga melambangkan umur panjang. Legenda tentang Xiaoxing bermula dari kisah seorang bintang di langit yang disebut Xuxing atau bintang umur panjang. Bintang ini dipercaya turun ke bumi untuk menolong orang-orang yang hidup jujur dan penuh kasih sayang. Dikisahkan bahwa Xiaoxing pernah menjelma sebagai seorang kakek bijak yang menolong desa dari penyakit dan kelaparan, kemudian menghilang setelah menanam pohon persik yang terus berbuah selama ratusan tahun. Salah satu kisah paling terkenal menceritakan bahwa ketika bayi Xiaoxing lahir, ia langsung tersenyum dan mengucapkan kata-kata bijak. Penduduk desa menganggapnya sebagai titisan bintang dan merawatnya dengan penuh hormat. Ketika dewasa, ia dikenal sebagai tabib dan penasihat spiritual yang mampu menyembuhkan orang sakit hanya dengan doa dan ramuan dari alam. Setelah usianya mencapai lebih dari 100 tahun, ia dikabarkan naik ke langit diiringi cahaya terang dan wangi bunga persik. Dalam masyarakat Tiongkok,
Ulang tahun seseorang yang telah lanjut usia seringkali dirayakan dengan gambar atau patung. Shousheng sebagai simbol berkah, umur panjang. Bahkan dalam budaya populer, gambar dewa ini digunakan di kartu ucapan, lukisan dinding, dan ornamen rumah sebagai doa agar penghuni rumah diberi kesehatan dan usia yang panjang. Berbeda dari Fuxing yang membawa keberuntungan dan Luxing yang memberi kemakmuran, Shousheng hadir sebagai pengingat akan pentingnya merawat tubuh dan jiwa. Ia mengajarkan bahwa umur panjang bukan hanya soal angka, tetapi tentang hidup dengan kebijaksanaan, ketenangan hati, dan hubungan harmonis dengan alam dan sesama. Banyak orang percaya bahwa menghormati Shousheng dan mengikuti nilai-nilainya seperti hidup sederhana, menjaga kesehatan, dan berbuat baik kepada orang lain akan mendatangkan umur panjang. Di banyak rumah tangga Tiongkok tradisional, patung Shousheng ditempatkan di ruang utama sebagai lambang restu ilahi atas kehidupan yang panjang dan damai. Shousheng juga banyak muncul dalam perayaan Tahun Baru Imlek, terutama di keluarga yang memiliki anggota lanjut usia. Dewa ini dianggap membawa harapan bahwa setiap anggota keluarga dapat menikmati hidup yang panjang dan sehat, serta tetap bermanfaat bagi keluarga hingga usia senja. Dengan wajah ramah dan senyuman yang menenangkan, Shousheng menjadi simbol harapan yang abadi bagi semua orang. Ia adalah perwujudan dari impian universal umat manusia untuk hidup panjang, sehat, dan bijaksana, hingga akhir hayat tiba dengan penuh kedamaian dan cinta.